Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Satriani dari kelas MJ 204. Di sini saya akan mempresentasikan tugas semester Ekonomi Makro. Presentasi ini berisi kondisi atau outlook perekonomian, terdapat inflasi, kurs, dan PDB negara Tiongkok pada tahun 2021 atau 2022. Yang pertama, kondisi inflasi Tiongkok pada tahun 2021 atau 2022, yaitu ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina ditambah ketidakpastian kondisi perekonomian global menyebabkan tren inflasi yang terus meningkat, baik di negara maju ataupun negara berkembang. Amerika Serikat mencatat lonjakan inflasi tertinggi hingga menyentuh 9,1% pada bulan Juni 2022. Tingkat inflasi di Uni Eropa juga mencapai rekor tertinggi, yaitu mencapai 8,6% di bulan Juni 2022. Tiongkok sebagai salah satu negara dengan nilai ekonomi terbesar di dunia ternyata juga tidak kebal terhadap lonjakan inflasi. Pada bulan Juni 2022, inflasi Tiongkok menjadi yang tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Selanjutnya, kondisi kurs Tiongkok pada tahun 2021 atau 2022. Pada bulan Oktober 2021, kurs yuan mencapai 2.218 rupiah, minimum 2.185 dan maksimum 2.251. Sedangkan kurs yuan lainnya mencapai 2.216 rupiah dengan minimum 2.183 dan maksimum 2.249. Sedangkan nilai kurs yuan di bulan berikutnya yaitu ada di angka 48 rupiah, minimum 2.214 dan maksimum 2.282. Dalam waktu 1 minggu, kurs yuan akan mencapai 2.235 rupiah dengan nilai minimum 2.201 dan maksimum 2.269. Dalam waktu 2 minggu, kurs yuan diperkirakan mencapai 2.224 rupiah dengan nilai minimum 2.191 dan nilai maksimum 2.257. Dan dalam waktu 3 minggu, kurs yuan akan memasuki angka 2.223 rupiah dengan minimum 2.190 rupiah dan nilai maksimum mencapai 2.256. Sedangkan dalam waktu 4 minggu, kurs yuan diperkirakan mencapai 2.231 rupiah dengan angka minimum 2.198 dan maksimum 2.261. Sebagai informasi juga, perkiraan kurs yuan di bulan Oktober 2021 pada awalnya mencapai 2.213 rupiah dengan maksimum 2.251 dan minimum 2.183. Nilai tukar rata-rata dari kurs yuan tersebut adalah 2.216. Kemudian perkiraan kurs yuan rupiah di akhir bulan sekitar 0,1%, sementara kurs yuan yang akan hadir di bulan November 2021 pada awalnya sekitar 2.216 rupiah dengan nilai maksimum 2.282 dan minimum 2.180. Nilai tukar rata-rata kurs yuan 2.223, maka karena itu perkiraan kurs yuan di akhir bulan November mencapai minus 0,1%, sedangkan kurs yuan yang akan terbit pada bulan Desember 2021 pada awalnya mencapai 2.213 rupiah, maksimum 2.245 dengan minimum 2.179 dengan nilai tukar rata-rata yang didapat sebesar 2.212. Perkiraan kurs yuan rupiah di akhir bulan Desember sekitar 0,5%. Lalu ada kondisi PDB di Tiongkok pada tahun 2021 atau 2022. Sejak 2011, Tiongkok mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi. Tingkat investasi langsung yang sangat tinggi tidak semuanya efisien dan menghasilkan keuntungan. Ekspor yang tinggi dan kompetitif serta kebijakan kurensi Tiongkok juga menimbulkan permasalahan politik dengan beberapa negara maju. Dari sisi tenaga kerja, one child policy juga mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja yang ada. Selain berbagai permasalahan tersebut, muncul resiko stabilitas akibat pertumbuhan kredit perbankan yang sangat tinggi dan tumbuhnya shadow banking secara signifikan. Untuk menghindari krisis tersebut dan menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah Tiongkok memutuskan untuk rebalancing modal pertumbuhan. Dari sebelumnya didominasi oleh investasi,
dan ekspor menjadi konsumsi dan servis. Dampak kebijakan rebalancing terlihat dari penurunan kontribusi investasi terhadap PDB dari 47,0% di 2011 dan menjadi 43,1% pada 2021. Sejalan dengan itu, tingkat pertumbuhan ekonomi Tiongkok juga mengalami moderasi. Selain itu, kebijakan pengendalian COVID-19 Tiongkok mempengaruhi kinerjanya ekonomi. Berdasarkan kelompok pengeluaran, kontribusi ke PDB Tiongkok tahun 2021 berasal dari investasi 43,1%, konsumsi rumah tangga 37,7%, konsumsi pemerintah 16,6%, dan net ekspor 2,6%. Kebijakan zero COVID yang masih terus dipertahankan berpengaruh terhadap sentimen konsumen, pemulihan konsumsi, dan aktivitas produksi. Penjualan retail mengalami pertumbuhan rendah dan bahkan mengalami pertumbuhan negatif pada Maret sampai Mei 2022. Aktivitas industri manufaktur sudah mengalami 5 kali kontraksi selama 2022. PMI di bawah batas ekspansi 50. Angka terakhir PMI manufaktur bulan Agustus 2022 berada di level 49,5 di tengah kembali terjadinya outbreak COVID-19, disrupsi suplai listrik, dan gelombang. Kondisi PDB tersebut, selain sektor-sektor unggulan, PDB Tiongkok mengalami tekanan. Hampir separuh dari PDB Tiongkok saat ini berasal dari sektor pertambangan, sektor real estate. Sementara itu, sektor yang memiliki kontribusi terkecil adalah industri manufaktur, sektor pertanian, dan sektor transportasi. Dari sektor-sektor tersebut, sektor konstruksi dan sektor real estate memiliki pertumbuhan paling kecil di antara sektor lain, di mana sampai tahun 2021 masing-masing hanya tumbuh 2,1% dan 5,2%. Bahkan sejak triwulan 3 tahun 2021, sektor real estate mencatatkan pertumbuhan yang negatif sampai dengan saat ini, di mana pada triwulan 2 tahun 2022 mengalami terkontraksi 7,0%. Lalu ada neraca perdagangan dan neraca pembayaran, kondisi ekspor dan kondisi impor Tiongkok tahun 2021 dan atau 2022. Dalam hal ekspor impor, Tiongkok memang menjadi salah satu negara target ekspor terbesar di dunia. Pada 2021, Indonesia dan Tiongkok baru saja menandatangani perjanjian ekonomi dalam aspek ekspor impor. Komoditas ekspor utama Indonesia ke Cina diantaranya adalah nikel, batubara, lignit, minyak nabati, dan baja. Sementara itu, komoditas impor Indonesia dari Cina diantaranya adalah suku cadang alat transmisi, vaksin, produk, dan suku cadang elektronik, bawang putih, serta produk besi baja. Berdasarkan publikasi neraca perdagangan Indonesia dan Tiongkok oleh Lokadata 2021, dapat ditunjukkan bahwa 5 tahun terakhir Indonesia selalu mengalami defisit dalam bekerja sama dengan Tiongkok. Pada 2018, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan tertinggi dengan Tiongkok sebesar 18,41 miliar US dollar dan nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Pada 2019 sampai 2021, neraca perdagangan Indonesia selalu mengalami defisit dengan nilai impor lebih kecil daripada nilai ekspor. Pada 2019, nilai impor Indonesia dari Tiongkok mencapai 44,93 miliar US dollar dan nilai ekspor sebesar 27,96 miliar US dollar dengan defisit neraca perdagangan sebesar 16,97 miliar US dollar. Lalu pada 2020, neraca perdagangan Indonesia dan Tiongkok dengan nilai impor 39,63 miliar dan nilai ekspor 21,78 miliar masih berdasarkan Kementerian Perdagangan. Pada 2021, Indonesia mengalami defisit sebanyak 1,48 miliar US dollar. Hal tersebut menjadikan Tiongkok sebagai importer terbesar bagi Indonesia. Lalu neraca pembayaran dan impor berdampak positif. Hal ini dapat terjadi karena defisit neraca perdagangan yang dialami Amerika Serikat dengan sumbangan terbesar oleh China membuat Amerika Serikat di bawah pimpinan Donald Trump menetapkan kebijakan menaikkan tarif terhadap barang-barang dari China, di mana China tidak hanya tinggal diam yang membuat terjadi perang dagang antar keduanya. Sebagai negara dengan perdagangan terbesar mampu menjadi hulu perdagangan internasional,
yang memberikan dampak kekhawatiran perekonomian global di mana jika perang ini terus berlanjut, pertumbuhan ekonomi global akan mengalami perlambatan dan bisa menyebabkan terjadinya resesi. Karena itu, dengan adanya defisit neraca perdagangan Amerika dan Cina memberikan pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kurs yang merupakan jumlah mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain dalam bertransaksi. Jika mata uang 5 negara ASEAN terdepresiasi, dapat membuat mata uang semakin melemah, akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan impor yang dilakukan dapat meningkatkan produksi dan memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan. Dan kesimpulannya yaitu perekonomian Tiongkok mengalami akselerasi 6,3%, lalu pertumbuhan triwulan 2 tahun 2023 ini lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya. Laju ini merupakan yang tercepat sejak tahun 2021, meskipun capaian ini sangat dipengaruhi oleh low base effect karena tahun lalu diberlakukan lockdown ketat di Shanghai dan kota-kota besar di Tiongkok. Perekonomian Tiongkok dapat tumbuh di tengah melemahnya permintaan dalam dan di luar negeri. Efek pasca pandemi yang mereda dan kuatnya tekanan bagi pemerintah untuk memberikan lebih banyak stimulus guna menopang aktivitas perekonomian di Tiongkok. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.